Serangan balasan Israel terhadap Iran ini meningkatkan kewaspadaan kita semua, terutama juga harga komoditas energi yang sudah Ya, melonjak harganya hari ini. Apakah Anda lihat efek ini akan cukup berjangka panjang untuk komoditas utama kita? ya, yang jelas kenaikan harga komoditas, terutama minyak, kita tahu memang dipicu oleh ya serangan dari Iran ke Israel, dan kita tahu itu disebutnya sebagai pembalasan ketika Israel menyerang konsulat Iran di Syria, ya. Jadi memang kelanjutannya tentu sangat tergantung kepada respons, dan kita tahu juga tadi sudah disebutkan Israel juga membalas gitu ya. Jadi memang kenaikan yang terjadi sekarang, tadi pagi sih sempat mendekati ke 90 ya harga minyak, dan 89. Jadi memang ini masih akan berlanjut ya, dan tentu tergantung kepada konflik antara Israel dan Iran ini. Dan tentu kalau perangnya semakin masif ya, itu akan sangat berdampak besar terhadap harga minyak dan komoditas lain. Baik, kita tahu ketika terjadi konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, lalu efeknya justru cukup baik untuk harga batu bara kita. Apakah menurut Anda ini akan terulang kembali? Ya, ini juga sebetulnya untuk kelanjutannya kita masih menunggu ya, karena biar gimana pun tentu ada apa namanya overshoot ya. Namun demikian, kalau memang konflik ini terus dan benar-benar terjadi secara masif ya, ya di beberapa analisis sebelumnya saya selalu mengatakan faktor geopolitik konflik di Timur Tengah ini black swan ya. Setelah Palestina dan Israel ya, kemudian sekarang melibatkan Iran, dan ya kalau kemudian juga melibatkan negara-negara tetangga lain seperti Irak, Yaman gitu ya. Dan ini semakin masif, tentu akan sangat besar dampaknya terhadap harga komoditas, yang termasuk juga harga batu bara ikut terkerek naik juga, karena sebagian ya batu bara berfungsi juga sebagai substitusi dari energi minyak. Baik, tapi kita tahu kali ini mungkin negara-negara di Eropa sudah lebih siap daripada ketika pecahnya konflik Rusia dan Ukraina saat itu, begitu. Apakah menurut Anda dampaknya akan lebih besar dari kenaikan harga batu bara kita, atau justru pembengkakan subsidi BBM karena harga minyak yang juga turut melonjak? Ya, saya kira justru ini bisa lebih besar dari yang konflik Rusia dengan Ukraina ya. Karena kita tahu supply dan distribusi minyak terbesar itu datangnya dari Timur Tengah ya. Selat Hormuz itu yang di daerah konflik itu diperkirakan sekitar 20% hitungannya yang minyak itu lewat situ ya, kapal-kapal tanker, atau hampir 30-an% jalur perdagangan dunia itu kan ke utaranya ke Tursan Suez. Jadi ini sebetulnya kalau dilihat dari dampak ekonomi itu bisa lebih besar dari Rusia Ukraina, karena ini meliputi wilayah yang sangat strategis ya bagi jalur perdagangan dan minyak dunia. Besar apa Anda lihat harga minyak ini bisa berpeluang untuk kembali lagi ke kisaran $100 Amerika Serikat? Ya, sangat mungkin ya, sangat mungkin bergerak di atas 100 ya. Ya tentu ini kita monitor nih, kalau misalkan kemudian Iran membalas lagi ya serangan Israel, dan kita tahu statement dari pemerintah Iran juga mengatakan eh, ya mereka akan menyiapkan balasan kalau Israel membalas serangan rudal dan drone kemarin gitu ya. Jadi kalau dilihat dari statement itu, ya jangan-jangan memang ini betul, karena saya pikir atau kalau kita ngutip dari ahli-ahli politik internasional atau ahli militer, tentu tindakan Iran yang pertama menyerang Israel, yaitu bukan satu tindakan yang
tidak diperhitungkan dampak jauhnya gitu. Nah, jadi ya kemungkinannya memang semakin besar ya, Iran akan membalas lagi, dan itu kalau memang betul terjadi, saya pikir pasar akan merasa lebih yakin bahwa memang konflik ini pasti akan tereskalasi, dan itu akan sangat dengan mudah memicu harga minyak di atas $100 per barrel. Bagaimana dengan harga batu bara? Anda lihat eskalasinya akan seperti apa? Ya, batu bara ini agak unik ya. Kalau minyak memang berkaitan langsung dengan konflik geopolitik di Timur Tengah. Kalau batu bara itu sebetulnya eh, tidak terkait langsung ya, jadi terdampak tidak langsung karena sebetulnya kan suppliernya itu nggak ada di daerah penghasil di Timur Tengah ya, seperti Indonesia, Australia gitu ya. Jadi lebih terkerek karena sebagai satu kelompok komoditi energi ya, tentu juga kita perkirakan ini akan meningkat ya. Cuma tidak akan semasif yang kemarin ya, karena kalau yang tahun 2022 itu juga kan dibarengi oleh suplai energi yang relatif terbatas ya, ada peningkatan yang pesat karena sebelumnya kan ada COVID gitu ya, terus juga ada supply disruption ya, terutama Australia nggak bisa mensuplai ke Cina. Jadi dampaknya ada, tapi tidak secara langsung. Kita perkirakan memang pasti tentu akan meningkat. Ada kemungkinan masih bisa di level 160 atau 150-an dolar per ton. Baik, dan apakah ini juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan komoditas di sektor energi dalam waktu dekat? Ya, tentu, tentu. Ya, dalam jangka pendek tentu akan berdampak terhadap kinerja keuangan ya, perusahaan-perusahaan di sektor energi. Ya, kita tahu juga ya terakhir ini kan agak lesu ya, karena memang ada penurunan harga ya setelah pasca booming harga di tahun 2022, tahun 2023 turun terus. Dan memang kita perkirakan itu adalah proses normalisasi, tapi kemudian karena ada konflik geopolitik di Timur Tengah ini tentu akan memberi dampak positif ya terhadap peningkatan kinerja keuangan di perusahaan energi atau tambang batubara dan seterusnya. Baik, lalu bagaimana dengan harga emas? Kita tahu juga emas mengalami peningkatan harga di hari ini. Apakah ini menurut Anda akan memecah lagi rekor all time high emas? Sangat mungkin ya, karena ini sebetulnya baru permulaan. Apa yang terjadi di Timur Tengah ini baru tahap permulaan ya. Perang terbukanya sebetulnya saya pikir perlu waktu ya untuk meyakinkan, terutama nanti ini tindakan Iran atau respons Iran setelah diserang oleh Israel ya. Saya pikir apa yang akan dilakukan Iran itu betul-betul menjadi sinyal ya bahwa memang perangnya menjadi perang terbuka gitu ya, sehingga harga emas saya pikir akan sangat mungkin naik lagi ya. Kita tahu hari ini udah di 2.300-an, hampir 2.400 dolar per ons. Saya pikir ini sangat mungkin bergerak lagi ke atas.